Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ngaji kitab Mafahim Yajibu Antu Sohaha. Kita mulai saja. Ala hadhihi niyah wa kulli amalin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Yajibu Antu Sohaha yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani. Kitab ini merupakan kitab yang menjelaskan tentang konsep-konsep yang perlu diluruskan ya. Jadi sesuai dengan nama kitabnya, yaitu Kitab Mafahim Yajibu Antu Sohaha, yaitu kitab yang menerangkan tentang konsep-konsep yang perlu diluruskan dari segi ilmu tauhidnya. Adanya beliau mengarang kitab ini karena ada sebab, yang mana sebabnya itu adalah diantaranya beliau merasa terusik di tanah lahirnya beliau, yaitu di kota Mekah, yang mana tempat lahir beliau itu di negara ya Mekah Hijaz itu ya. Beliau itu merasa terusik, di sekelilingnya itu terdapat aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang sudah melenceng dari ketauhidan yang murni ya. Sehingga beliau mengarang kitab ini. Secara umumnya seperti itu. Tapi ada sebuah kejanggalan atau suatu reaksi ketika kitab ini dikarang oleh beliau, yang mana reaksinya itu adalah ketika kitab ini dikarang, ini bagaikan seperti halnya sinar ya, bersinar layaknya suatu gemilang mutiara, dan beliau itu adalah salah satu orang atau ya ulama yang menantang rekan-rekan segenarannya kaum Salafi Wahabi, yaitu mendoktrin, melawan kaum Salafi Wahabi, yang mana kesalahan doktrin-doktrin yang diutarakan oleh Salafi Wahabi dibenarkan atau diluruskan oleh beliau melalui kitab ini. Tapi yang terjadi ketika beliau itu mengarang kitab ini, beliau itu dikucilkan dan dituduh sebagai seorang yang sesat. Dan bukan hanya itu, beliau pun dicekal ya dari kedudukan sebagai pengajar di Masjidil Haram, sehingga tidak boleh mengajar lagi. Dan juga kitab-kitab yang dikarang beliau juga dilarang. Semuanya pokoknya tentang apa yang ada dalam diri beliau, entah itu sebagai ulama pengajar ataupun pengarang kitab ataupun gelar yang diberikan kepada beliau, itu dicabut semua gara-gara istilahnya itu mengarang kitab ini. Dan langsung saja lah untuk mengenai masalah biografi beliau, sebaiknya kita cari saja ya, itu ya, banyak di mana-mana juga, banyak di buku atau di kitab-kitab yang lain. Tapi yang jelas beliau itu keturunan dari Sayyid Hasan ya, jadi keturunan Habib, itu keturunan Kanjeng Nabi melalui Sayyid Hasan. Kalau diruntut itu kan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Muhammad
terus sampai Idris ya, Idris sampai Abdul Hamid Abdullah Al-Mahdul Kamil, terus bin Hasan Al-Musanna bin Hasan Al-Mujtaba sampai Ali radhiyallahu karamallahu wajhah. Itu nasab singkat daripada beliau, sahibu kitab Mafahim Yajibu Adu Sohaha. Langsung saja, sebelum menginjak ke isi daripada kitab ini, alangkah baiknya saya juga akan mengutarakan redaksi daripada tamhid atau kata penghantar pembukaan dari beliau sendiri. Itu bismillahirrahmanirrahim. Tamhidun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala an'ama alaina bi ni'amin katsiratin ajaluha wa 'azamuha ni'matul islam akrim biha min ni'matin wa minha ni'matul amni allati numatti'u fiha bil aman wa sakinah wal itmi'nani fi rubu'i hadhil balad wa minha ni'matut tatbiqi syariah al-islamiyah bi iqamatil hudud wa tahakumi ila kitabillah wa sunnati rasulihi Muhammad ibn Abdillah wa dzalika bi fadlillah thumma bi fadlil hukam alladzina ja'alahumullahu hummatan li hadhil baladil haramain asyarifain walladzina waffaqahumullahu li khidmatiha wa syarrafahum bil qiyami bi amanatil harasah war riayah wal hifdilaha fabadhalu juhdahum fi sabili dzalika. Untuk tamhid dari beliau, pertama beliau mengucapkan hamdalah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur semua alam ya. Kemudian membaca sholawat dan salam terhadap baginda Nabi kita, yaitu asyrafil mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai lebih mulia-mulianya para utusan. Dan sesungguhnya bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Di antara nikmat-nikmat yang besar dan paling agung itu adalah nikmat Islam. Dan juga beliau juga mengutarakan kenikmatan-kenikmatan yang lain ya, selain nikmatul Islam, adalah nikmat merasa sentosa, menyaman dengan adanya di negara ini, maksudnya negara Mekah. Itu termasuk nikmat juga. Jadi keadaan enak, damai, terus merasakan kehidupan yang sejahtera, itu juga merupakan nikmat. Kemudian wa minha ni'matut tatbiq, itu di antara nikmat yang lain juga adalah diterapkannya syariat Islam ya, dengan dilaksanakannya had-had dan juga hukum-hukum yang dikembalikan ke Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad bin Abdillah. Ini merupakan tergolong nikmat ya, karena dengan adanya diterapkannya hukum-hukum Allah dan Rasul di Mekah, maka yang ada itu adalah kesejahteraannya dan juga adanya keberkahan dalam negara tersebut. Wa dzalika bi fadlillah, dan semuanya itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutarakan juga tentang akan anugerah dari pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang diberi amanah menjadi atasan untuk dijadikan oleh Allah sebagai penjaga akan negara Mekah ya. Yang mana untuk berkhidmah menjalankan apa yang diamanatkan, berupa mengamankan negara tersebut dan menjaga, melestarikan
semua yang ada di dalam kota Mekah tersebut. Terus kalau dibaca sampai selesai, yang intinya mah dari tamhid beliau bahwasanya kota Mekah itu adalah kota yang dijaga langsung oleh Allah dan juga sering didoakan oleh para nabi, terutama dalam tamhid ini adalah Nabi Muhammad SAW, supaya kota Mekah tersebut dijaga dari kesyirikan dan juga dijaga dari sebuah malapetaka yang bisa mengganggu dari segi ketauhidan ya. Seperti halnya bi ikhbari Rasulullah ya. Seperti halnya apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah, idz qala la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab. Kanjeng Nabi bersabda bahwa tidak ada dua agama di dalam jaziratul Arab. Rawahu al-Imam Malik fil Muwatta. Itu tidak akan bisa kumpul dua agama dalam satu jaziratul Arab di kota Mekah, ini tidak bisa. Ini merupakan beliau langsung yang mengutarakan bahwa kota Makkah tersebut dihindari dari adanya kemusyrikan. Waqala, dan Kanjeng Nabi juga bersabda, inna syaitan qad ayyasa ayyubada fi jaziratil Arab. Bahwa setan juga merasa putus asa untuk bisa dirinya itu disembah-sembah oleh kalangan manusia di jaziratul Arab. Maksudnya setan putus asa untuk merasanya disembah itu entah melalui apa saja. Kayak misalkan lewat setan ini misalkan masuk ke patung ataupun hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alat menipu atau memanipulasi manusia untuk menyembahnya, dan itu tidak bisa dilakukan di kota Mekah. Ini menurut daripada sabda Nabi Muhammad. Terus ada lagi, waqala Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'bad. Kanjeng Nabi pernah bersabda bahwa ya Allah, jangan jadikan kuburan saya ini sebagai wasnan, ya, wasanan, itu berhala yang disembah. Ya, alhamdulillah, tadi semuanya itu wa du'auhu mustajab. Doanya Kanjeng Nabi itu semuanya diijabah. Dan sampai sekarang kita lihat sendiri bahwa kota Makkah itu sampai detik ini terjaga dari hal-hal yang berbau menggores akan ketauhidan ya, pada kota Mekah. Ya meskipun kalau kita telisik untuk zaman-zaman sekarang itu kan ada aliran Wahabi ya. Yang mana aliran Wahabi itu sendiri sebenarnya itu bukan sisi, jadi yang tidak cocok dari yang tidak cocok dengan aliran Islam yang lain itu hanya dari segi fundamental, jadi fundamentalis ya, jadi bukan dari sisi Wahabi itu selain agama Islam. Mereka itu masih menganut agama Islam, bahwa berkeyakinan bahwa adanya rukun iman, rukun Islam, cuman dari segi reaksi saja, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu berbeda. Yang intinya mah tetap sampai sekarang Mekah itu murni dijaga sisi ketauhidannya, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dilanjutnya. Ini tamhid daripada sahibu kitab ini lumayan panjang. Yang intinya sih terus ya, Wak. Hanya terus aja Pak, langsung bayar. Langsung bayar, langsung. Tinggal Anda itu baca sendiri. Wa qala inna akhwafa ma atakhawafu ala ummati al-isyraku billah amma inni lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan
walakin a'malan li ghairillahi wa syahwatan khafiyah. Dan dalam tamhid beliau juga ada sabda Nabi bahwa sesungguhnya yang lebih ditakutkan dari umatku itu adalah syirik, ya, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah menurut kanjeng Nabi. Ingatlah bahwa bukan yang saya maksud al-isyraq billah itu adalah yang menyembah matahari, rembulan ataupun berhala, akan tetapi yang dimaksud dari kanjeng Nabi, yang ditakutkan dari umatku adalah kemusyrikan, adalah a'malan li ghairillah. Jadi melakukan amal-amalan yang mana ditujukan untuk selain Allah, dan juga syahwat, adanya syahwat khafi. Kalau bahasa tasawuf mah itu riya, terus pembahasan penyakit hati itu ya. Naudzubillah min dzalik. Dan ada keterangan lagi bahwa menurut Syed Muhammad bin Alawi bahwa negara Mekah itu merupakan benteng keimanan dan juga tempat kembali ahli iman, ya, seperti dikutip dalam hadis Nabi bahwa innal iman la ya'riju ilal Madinah kama ta'riju al hayatu ila juhriha. Seperti hanya Nabi bersabda bahwa iman itu akan kembali, maksudnya mengungsi ya di kota Madinah. Madinah ya bisa ya, kalau kita menyebut Madinah ya saudaranya ya Mekah. Ketika kita menyebutkan Mekah ya saudaranya Madinah, maksudnya. Seperti halnya ular mengungsi di lubang leng ya, kalau bahasa Jawanya sih leng. Jadi suatu saat keimanan itu akan kembali ke kota suci ini, dua kota suci ini, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Wa fi riwayatin inad dina la ya'riju ilal Hijaz kama ta'riju al haya ila juhriha. Dan intinya sama hadis ini ya. Tinggal kamu ini membaca sendiri dan lebih dipahami karena tamhidnya ini lumayan panjang. Terus wa fi hadis Ibnu Umar inda Muslim innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizu al hayyatu fi juhriha. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Islam ketika datang pertama kali ini dianggap aneh, dianggap asing. Nah, lambat laun prosesnya adanya Islam berjalan. Pada suatu saat alias pada zaman-zaman akhir, Islam pun akan merasa aneh juga, dirasakan aneh, dirasakan kok asing gitu ya, seperti Islam pas pertama kali datang. Wa huwa ya'rizu bainal masjidain. Di adanya Islam itu sendiri akan ya mengungsi itu antara dua masjid. Ya, wa huwa ya'rizu bainal masjidin apa masjidin gitu. Masjidin ya. Iya, masjid mengungsi antara masjid, wallahu alam lah. Kemudian beliau juga mengisahkan, mengutarakan bahwa keadaan kota Mekah ini pada awal-awalnya terjaga dari sisi apa namanya itu ya, kefitnahan, terus sisi penjajahannya pada awalnya. Kemudian lambat laun yang mana yang dialami beliau ini datang sebagian orang-orang ya, iya, yang melakukan tindakan
yang melewati batas. Bahkan mereka itu menyebarkan fitnah dan cara berpakaiannya juga ala-ala orang-orang besar dan orang-orang tokoh, seorang tokoh ya, yang tidak mengenal kemunafikan. Padahal mereka itu menyebarkan fitnah. Ini ketika beliau tahu akan adanya kota Mekah diserang oleh segelintir orang-orang yang melakukan kefitnahan dan memanipulasi ya, secara formalitas zahir pakaiannya itu seperti halnya syekh ataupun tokoh, tapi yang ada menyebar kefitnahan seperti halnya ya kebid'ahan, ketahayulan atau kemusyrikan ya. Yang ditanggapi beliau dalam tamhidnya, fa inna thiqata fillah wa husnudzan fi hukamina ahlil aqli wan nazar yab'atsani atuma'nina fin nufus. Yang ada malah beliau itu percaya pada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzan terhadap hakim-hakim yang ada di kota Mekah yang ahli akal dan ahli berpikir, mempertimbangkan suatu masalah sehingga menghasilkan sebuah ketenangan dalam jiwa. Situ saja. Di samping itu beliau juga mengajak untuk para kalangan-kalangan di masyarakat kota Mekah, terutama bagi mereka yang pendatang atau orang yang menyebar fitnah dan argumentasi yang sekiranya mengganggu keilmuan dan juga ketauhidan. Tanggapan beliau itu mengajak mereka supaya untuk berdiskusi secara ilmiah, secara valid, seperti itu. Beliau itu malah bukan menanggapinya dengan cara kekerasan ataupun apa, tapi malah untuk diajak diskusi. Karena menurut beliau kaidah bahwa li'anal wuduh wal jala huwa al-asas fi bina'il mujtami, karena adanya sebuah kejelasan dan kegamblangan itu merupakan dasar terbentuknya suatu masyarakat. Jadi ketika suatu negara atau kota yang awalnya itu damai kemudian kok tiba-tiba rancau, alias ada yang menyebarkan, kalau zaman sekarang masih hoak ya, fitnah-fitnah, maka menurut solusi dari Sayyid Muhammad bin Alawi ini adalah supaya dikumpulkan, digelar adanya diskusi secara ilmiah, supaya tahu ini mana yang benar dan ini mana yang salah. Karena kejelasan itu merupakan dasar daripada terbentuknya masyarakat yang harmonis. Menurut beliau seperti itu. Dan kenapa beliau kok memberikan solusinya itu untuk mengajak diskusi, yaitu berdebat secara bagus. Beliau itu mengutip dalam Al-Quran yang mana Allah sendiri memberikan kesempatan ya kepada musuh-musuh Kanjeng Nabi untuk nazar, untuk tabasyur, seperti itu. Misalkan wa in bismillahirrahmanirrahim faqala wa in ahadum minal musyrikin stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ya, jadi kaum musyrik ini mengajak dialog ya terhadap kamu wahai Muhammad, maka tanggapilah sekiranya mereka itu mendengarkan kalam Allah. Biarkan dia itu merasakan hati ya. Jadi fuad. Jadi dalam qalb itu ada istilah fuad. Biarkan fuadnya itu menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Dan kenapa kok Islam itu Allah itu memberikan solusi kepada Kanjeng Nabi untuk berdiskusi kepada kaum kafir adalah berdiskusi sampai mereka itu mendengarkan kalam Allah? Karena
dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa Al-Quran itu tidak ada yang bohong. Seperti itu, biarkan, merasakan hati mereka itu menerima kebenaran meskipun dia itu secara zahir membantah ataupun menolak. Biarkan, karena ini urusan hidayah, seperti itu ya. Terus beliau lagi mengambil dari Al-Quran juga, surat Al-Baqarah ayat 111, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah dalil-dalil mereka jika mereka itu benar. Mukono. Jadi dari pihak kita sendiri jangan ada keraguan selagi kita itu berada dalam kebenaran, berada dalam manhajnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang sekiranya bisa kita tiru dari adanya solusi beliau ketika kok suatu negara ataupun hal yang lain ya, khususnya dalam ilmu sosial, kok ada yang mengganjal, yang biasanya kok ini damai kemudian kok ada sesuatu yang aneh gitu, maka diajaklah secara terbuka ya, secara profesional, dan memberikan kesempatan ke semuanya untuk memberi alasan masing-masing, dan dengan sendirinya akan muncul mana yang benar dan mana yang salah. Ini bisa ditiru, terutama untuk kita yang sebagai warga negara Indonesia. Ini sungguh sangat perlu ide-idenya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, Masya Allah. Andaikan saja ini diterapkan, insya Allah, bukan insya Allah, ya insya Allah akan kembali makmur, akan kembali harmonis antara satu sama lain, entah dari kalangan bawah, kalangan menengah, ataupun kalangan yang di atas. Tapi kayaknya ini Masya Allah, nggak tahu ya bagaimana ya. Pengennya saya sih itu. Jadi solusi yang paling tepat untuk negara Indonesia yang sekarang itu lagi zamannya fitnah adalah diadakan besar-besaran adanya diskusi keilmuannya secara terbuka, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi seperti itu, insya Allah. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibaca sendirilah tamhid daripada beliau, karena ya satu panjang, yang kedua ya insya Allah lah, saya hanya sekedar membahas secara global